Tata cara kita untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, tentu kita disertai dengan tawakal, kesabaran, iling dan waspada. Di samping itu kita sehendaknya untuk menjalankan waktu, memfokuskan pikiran kita. Jalannya banyak sekali sesuai dengan aliran kepercayaan kita masing-masing. Kita tidak bisa memberikan tata cara, karena tata cara saya belum tentu sama dengan tata cara Anda. Tata cara saya belum tentu sama dengan teori-teori yang Anda miliki. Namun persembahan pada Tuhan tentu sama. Kita menggantungkan kemurahan daripada Sang Ilahi. Kita mengharapkan akan diberikan, yaitu rezeki kepada Sang Pencipta. Tentu pada saat kita memohon pada Sang Pencipta, ya lebih dulu kita menjalankan perbuatan yang baik. Hati kita dibersihkan, ucapan kita juga diatur. Kemudian kita harus tahu bahwa di dalam tubuh kita itu banyak elemen-elemen yang mana dapat dikatakan lahir dan batin. Batinnya adalah rohani. Di dalam rohani kita ada suatu hal yang tidak dapat dipikirkan oleh nalar, sesuatu hal yang tidak dapat dibaca oleh kekuatan mata yang sepertinya nyawa, roh, dan sebagainya. Masih banyak sekali, yaitu ciptaan Tuhan yang diberikan kita, yang kita tidak sadarkan diri bahwa ciptaan Tuhan yang diberikan kepada kita sebentuk sukma, nyawa, dan sebagainya, atau rasa, atau indera. Ciptaan-ciptaan itulah yang dipakai untuk menuju kesuksesan kita. Ciptaan-ciptaan Tuhan yang diberikan kepada manusia seperti rasa, indera, tenaga, pikiran, semuanya juga bisa digugah untuk memohon kepada Sang Pencipta alam. Tentu di dalam, yaitu perabot-perabot kita yang diberikan kepada kita, Tuhan akan bijaksana karena manusia diberikan peralatan lahir dan batin yang artinya agar hambanya bisa menyembuhkan diri kepada Sang Pencipta. Tentu di dalam pribadi kita atau di dalam tubuh kita ada hal-hal yang diperbolehkan dan ada hal-hal yang dilarang, yang tidak boleh dikerjakan. Adapun yang tidak boleh dikerjakan itu bertabrakan dengan aturan-aturan yang dibenci oleh Tuhan. Dapat dikatakan bertakwa, menjalankan perintahnya Tuhan, menjalankan perintahnya Allah, kemudian meninggalkan segala larangannya. Sehingga disinilah letaknya kalau kita memohon kepada Sang Pencipta lewat jalur langit atau lewat jalur Allah Sang Pencipta alam. Tentu di dalam kita memohon pada Tuhan, kita memakai tingkah pakati atau usaha dengan usaha yang baik, perilaku yang baik, ucapan yang baik, pikiran yang baik, hati yang baik, semuanya serba baik. Dengan kebaikan itulah maka permohonan kita tentu tidak akan dipersulit oleh Tuhan, dan akhirnya kita akan dipermudahkan dalam bentuk apapun, dalam bentuk usaha, dalam bentuk berdagang, bertani, berlayar, berkebun, dan sebagainya. Semua akan dipermudahkan oleh Tuhan Sang Maha Pencipta, karena channel-channel yang diberikan kepada Tuhan atau channel-channel yang kita terima semuanya akan menyala, semua akan sambung sinambung. Bahwa di dalam tubuh kita seperti halnya HP atau TV atau radio, semua diberikan channel-channel yang bersambung-sambung sinambung, yang akhirnya bisa menyuarakan bentuk-bentuk suara, bentuk-bentuk permintaan kita akan bunyi, akan hidup, dan hidupnya bunyi suara dari indera rasa kita, hati kita. Maka permintaan itu akan dipercepat oleh kebutuhan-kebutuhan yang bersifat rohani yang ada di dalam tubuh kita. Tentu di dalam pengabdian memerlukan waktu yang khusus, bahwa kita menghadap kepada Sang Pencipta alam dengan tata cara yang sopan santun dan istiqomah, dan kita bersujud kepada Sang Pencipta dengan lahir dan batin secara tulus, ikhlas, dan bersabar. Teman-temanku yang saya muliakan, bahwa memohon pada Tuhan intinya kita harus berperilaku yang baik, bersembahyang yang baik, duduk yang baik, kemudian kita memusatkan, kita memohon dengan permohonan atau dengan amalan doa-doa sesuai yang Anda lakoni atau yang Anda pelajari. Karena Tuhan bisa berbahasa apapun, semua bahasa hewan, semua bahasa tumbuhan, semua bahasa manusia, Allah SWT akan paham dengan permintaan Anda. Dengan inilah teman-temanku, apabila kita ucapan ini dilakoni atau ditindaklanjuti atau dilakukan, maka tidak mustahil, walaupun besar dan kecilnya kita tidak dapat ditentukan, tentu Allah akan mengijabahi segala permintaan kita. Jika kita tidak boleh, yaitu memohon pada Tuhan secara memaksa, karena kita tidak punya kuasa apapun, apabila kita sudah memohon tentang rezeki besar dan kecilnya, lama dan tidaknya itu kita serahkan kepada Tuhan, karena yang baik kita ini sebagai hamba pasrah sumarah marang Gusti, sehingga manusia berusaha Tuhan akan menemukan. Dengan kiat-kiat yang kami sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang penting
Jangan sampai lupa kepada Sang Pencipta alam, karena kehidupan ini hanya semu. Kehidupan ini hanya semata ragam ekonomi memang dibutuhkan oleh manusia, tapi tidak satu-satunya yang diharapkan, karena kita nanti akan terpulang tanpa membawa harta benda sepeser pun. Demikian teman-teman yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kang pinanggih. Amin ya rabbal alamin. Suwun.